Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan semalam antara Wolverhampton melawan Manchester City yang hasilnya bikin Mas Nobar jadi lemes ya, jadi kurang sempurna gitu. Iya, jadi sebabnya kita nobar ya, tapi nanti kita bahas sendiri di video terpisah kali ya. Iya, ini bukti kita nobar. Nanti abis ini kita edit video vlognya. Tapi kita fokus ke pertandingan semalam aja. Ini udah record sih ya. Oke. Gimana? Coba kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari awal starting lineup dulu kali ya. Starting lineup dulu. Kita berarti sebenarnya maininnya oke loh, pemainnya loh. Cuman DM-nya doang yang emang gak ada Rodri kan. Emang gak ada. Jadi semalam tuh Pep pasang Kovacic ya jadi DM sama si Matheus Nunes kan. Oke, Matheus Nunes di tengah, dan di match ini juga Guardiola nggak main, jadi di kiri Ake dan back tengahnya itu Akanji dan Diaz. Ya, tapi sebenarnya oke kan. Ya, dan maksudnya semua fans City tuh malah mantep nih mainnya nih. Paling oke, apalagi pas lihat ternyata Kevin Phillips nggak main gitu di Kovacic. Jadi awalnya tuh kita tuh sebagai yang lihat line up ya pede-pede aja. Kayaknya udah squad terbaik. Dan Wolf lagi jelek kan? Siapa? Wolf kan di peringkat bawah-bawah kan. Ya terus ya udah babak pertama awal-awal tuh 5 menit pertama ya kita langsung ngurung kan. Langsung ngurung, terus Haaland juga dapat peluang besar tuh yang harusnya tinggal tuh, tapi Dawson bagus juga nih di match ini. Tapi yang gue concern juga pas pertama kali lihat starting line up di broadcast tuh, gue baru tahu ternyata si Wolves tuh pakai 5 back tuh. Asu nih kalau main 5 back Doku agak susah gerak ya. Dan terus sebenarnya oke, awal-awal oke. Tapi emang pas udah 10 menit 20 menit, aduh ini kayaknya stuck nih. Stuck di umpan-umpan aja ya, nggak ada, maksudnya nggak langsung dapat, kita nggak sering dapat peluang gitu. Apalagi dari tengah ke depan tuh, pas gak ada Rodri tuh. Dan kita sisi serang juga cuma dari Doku kan. Oh iya parah tuh, sisi kanan bener-bener kosong. Bahkan lihat pemainnya cuma Walker doang tuh. Itu juga Walker bakal balik lagi, jadi nggak ada Foden, nggak ada Alvarez kan biasanya. Apa sih namanya tuh, getting behind gitu lah. Itu gak ada sama sekali. Itu juga mungkin karena faktor defense Wolves bagus ya. Gue acungin Wolves tadi malam tuh bagus dan rapat banget, sampai gue ini gimana cara golinnya nih. Dan iya udah rapat mah. Terus kalau misalnya ada Rodri di belakang tuh gak enak tuh. Maksudnya Rodri kan sering passing kiri apa ke kanan gitu kan. Itu benar-benar ke Walker gitu kan yang biasanya dilakukan Rodri. Yang lawan kemarin Nottingham Forest kan. Nottingham Forest ya. Yang kemarin tuh di tengahnya nggak ada. Gue tuh kayak Kovacic sama siapa sih tengahnya, Nunes seringnya lari-lari ke depan gitu, sedangkan di tengahnya nggak ada. Gue sering lihat malah Akanji yang ada di belakang. Iya. Dan yang gue lihat dari DM-nya tadi malam tuh kan Kovacic, yang gue rasa beda dari Rodri, Kovacic itu sering umpan terobosan tapi Glazer, jadi kena terus tuh. Dia sering buat umpan ke Haaland. Kepotong beda sama Rodri kan selalu pakai bola atas. Dan nggak pernah maksain sih. Tapi gue sih sebenarnya Kovacic oke sih, maksudnya ngasih inisiatif karena stuck banget kan. Tapi dia tuh pertama umpannya banyak orang tuh, terus ke tengah terus gitu, maksudnya kayak secara insting bagus tapi kejauhan eksekusinya salah, banyak yang kepentok gitu, karena emang terlalu rapat sih ya. Jadi menurut gue agak terlalu maksa untuk Kovacic sering umpan terus tapi di tengah kerumunan pemain Wolves gitu. Jadi ya buktinya itu banyak yang keblok gitu. Dan di babak pertama yang gue inget cuman maksudnya awal-awal ya kesempatannya Haaland ya, kayak ada lagi cuman gue lupa. Dan abis itu kita langsung kena serangan balik itu. Gue nggak tahu, Neto jago banget bisa ngelewatin Nathan Ake. Dan ini sebenarnya di golnya bunuh diri ini diawali dari kesalahannya si Kovacic. Dia ngumpan kayak kebentur Nunes. Oh iya. Jadi akhirnya kita serangan balik. Foden ya. Jadi udah Neto lari. Gue ngerti juga Ake kalah ternyata ya. Gila nih, di match ini Ake kerepotan banget sih. Gue gak tau nih, Ake tuh waktu lawan Saka selalu berhasil kan. Tapi jarang diajak adu lari. Gue gak tahu tuh apakah ini strateginya si Wolf apa enggak. City kurang apa ya, kurang rapat apa gimana. Jadi di pertandingan itu sering banget si Neto banget. Bahkan enggak Neto deh, semuanya tuh bisa lari dengan bebas kan. Kayak bek kirinya Wolf sama Elsen Nuri ya. Dia sering lari-lari kan. Sering lari banget. Terus siapa lagi tuh? Chunha apa? Siapa pokoknya sering di Korean guy ya. Hah? Iya. Pokoknya itu sering nusuk dan nggak ada yang ngerebut gitu, sering banget. Itu terakhir tuh kita lihat kayak gitu lawan Sevilla kan, yang lawan Sevilla. Sebenarnya gue nggak tahu, ada yang bilang tapi kasus gol bunuh diri dia sini sih emang karena serangan balik kesalahan, jadi emang nggak bisa, susah untuk diantisipasi. Jadi menurut gue ini emang agak kecolongan sih, apalagi ya karena bunuh diri juga. Itu juga kayak serangan pertama Wolves kan dari sepanjang jalan. bahkan bukan serangan itu. Pas gue liat statnya attempts masih 0. Shotnya nggak kayak itu shot. Nggak nge-shot tapi bisa nggolin 1 anjir. Tapi
gue sih nggak nyalahin itu ya Ruben Dias ya, itu terlalu cepat menurut gue. Dia emang ya pengen ngehalau ya kayak kemarin Matip tuh yang apa OG emang susah gitu. Susah. Jadi babak pertama ya gitu Sebenarnya aja kan. kita masih agak-agak pede kan, ini mah tinggal kita tunggu, maksudnya karena kecolongan doang nih nggak berpengaruh sama karena kita oke lah lumayan. Dan gue sih kita kan sering lawan West Ham, babak pertama kita kalah. Terus abis itu lawan di UCL lawan Red Star kita babak pertama kalah dulu. Terus babak kedua langsung awal-awal langsung golin kan. Nah terus udah istirahat kan. Pas gue tuh pas lagi nobar gue ke kamar mandi dulu tuh. Pas gue lagi kan di kamar mandi ada speaker, ada layar. Bukan di kamar mandi sih, di tempat yang screen yang gede banget yang. Terus lah kok si Oscar Bob main. Terus gue ini ganti siapa nih, sayap ya? Iya gue kira bakal diganti Foden atau siapa gitu. Gue liat gantinya Nunes. Ini nggak tahu ya apakah nggak ada berita cedera ya. Terus menurut gue tuh kalau nggak ada Rodri ya Nunes sih menurut gue. Terus agak bukannya Oscar main jelek ya. Oke, cuman harusnya sayap ganti sayap nggak sih? Ya, kayaknya tapi nggak tahu sih. Pep, menurut gue ya Pep tuh butuh pemain yang insting gol lebih tinggi kali ya kan, karena Bob kan selalu direct dan cepat gitu. Mungkin itu yang dibutuhin Pep di babak kedua. Ya sebenarnya berhasil sih. Oke ya ada Bob juga. Cuman emang intinya kita sebenarnya kurang DM gitu. Tapi di babak kedua awal gue nggak melihat ada perubahan yang signifikan. Masih bingung aja gitu mainnya. Iya. Mau main walaupun gimana? Tetap menguasain bola, tetap ya bagus umpan-umpannya, tapi secara threat nyerangnya gue agak kurang ya, masih kurang meyakinkan gitu, karena Haaland juga benar-benar dikunci sama 2 orang, benar-benar Dawson sama siapa gue lupa. Jadi benar-benar kalau open Haaland press. Oh itu ada tuh kemarin momen kan Haaland diumpan siapa gitu langsung dikurung semua orang. Wah gila tuh. Itu gimana mau gerak ya? BK5 terus tapi Oscar Bob tadi masuk dan dia menangin free kick ya. Oke, iya benar. Dijatuhin sama siapa gue lupa gitu. Dan ya berarti Alvarez emang nomor 1 set piece taker kita ya. Iya untuk saat ini ya. Lagi gak ada Kevin. Gue gak tahu kalau ada Kevin pasti Alvarez katanya. Pasti Alvarez ya. Kevin tuh jarang gol nih, baru berapa match sudah golin 2 dengan bebas. Iya. Lawan yang sekali lagi. Lawan siapa? Oh iya. Lawan siapa yang itu ya? Apa baru 1 gol? Newcastle ya? Yang tiang. Enggak 2 sama Red Star golin dia. Tapi bunuh diri itu. Oh iya itu bunuh diri. Itu enggak Alvarez. Ya pas Alvarez golin gue langsung ini bisa menang nih. Dan ya setelah gol Alvarez 1 sama itu kita nyerang terus. Banyak peluang gede, contohnya yang Foden ke Dawson. Terus sempet tiang gak sih kita? Enggak ya? Enggak tiang. Akanji ditangkis sama Josa. Tapi abis itu mainnya bagus ya. Mainnya bagus. Harusnya kita ngegolin dan itu momen banget tuh. Sayangnya momen itu langsung digagalin ya sama Wolf. Itu golnya gimana sih? Lari juga dari Ake dari kanan ya? Dari kanan crossing. Akanji ngehalau. Terus malah bolanya ke depan dan Neto. Neto dulu ya. Ditendang. Neto enggak. Roy Chang ya? Roy Chang. Si Korean guy. Huan. Iya. Si Huan nge-shoot kena blok terus Neto. Enggak. Chunha. Itu yang Chunha langsung di. Iya kan dia nge-shoot. Yang siapa sih? Si Huan dulu. Huan nge-shoot terus kena Chunha umpan ke itu lagi ke atas. Yang asis Chunha ya. Itu pas gol udah tuh gue langsung hilang tuh. Momennya hilang dan ya udah bener kayak udah gak ada serangan yang kita rasa tuh bakal cetak gol gitu. Iya, maksudnya momennya hilang jadi ya kita mainnya nggak bagus gitu. Kalau misalnya kayak lawan apa ya? Kayak musim lalu deh lawan Liverpool yang kita menang 4-1 di Etihad. Kan kita kebobolan duluan kan. Gue tahu tuh kita bakal comeback karena mainnya bagus, udah tinggal nunggu gol aja gitu. Kalau ini nggak kelihatan gitu. Ya terus Grealish sempat masuk juga, kata gue nggak terlalu bikin banyak perbedaan untuk sisi nyerang karena Grealish juga susah untuk crossing, pasti umpan lagi ke Phillips atau umpan ke Ake. Jadi dan di beberapa kali momen si Grealish salah ngambil keputusan kayak dia maju ke depan terus hilang gitu. Harus mendingan sabar aja ke belakang gitu. Terus Calvin Phillips juga masuk ya. Sebenarnya nggak tahu kenapa ya orang-orang kan nyalain Calvin Phillips ya. Menurut gue kemarin justru ada DM malah makin oke loh. Maksudnya bukan oke secara permainan ya. Maksudnya kayak ada titik terangnya gitu. Kita tuh mulai dari DM. Kayak kan sering tuh Calvin Phillips cuma diem doang berhenti gitu. Iya. Kayak scanning umpan mana gitu. Cuman
ya emang semua pemain kemarin main jelek, jadi lu nggak bisa nyalain Calvin Phillips gitu. Nah mungkin orang-orang yang merasa Calvin Phillips itu jelek ya, misalnya bola dari Diaz umpan ke DM, kalau DM Rodri langsung ke Doku, atau Seringnya langsung gitu. ke Foden. Tapi kalau kita harus tahu kalau umpannya Calvin itu gak sebagus Rodri, pasti umpannya ke Ake atau ke Walker gitu. Jadi emang agak beda. Kalau ke Foden pun pasti Glazer, nggak langsung gitu. Jadi emang mungkin pemain City juga tahu nih kalau si Calvin Phillips tuh secara umpan gak sebagus Rodri, jadi dia nggak mungkin masuk kayak Walker gitu. Nah kalau yang megang Walker yang megang Rodri, Walker pasti bisa masuk. Jadi udah tahu nih ini orang umpannya bagus, jadi gue manfaatin. Jadi salah peluang akan lebih besar kalau di DM sama Rodri. Gue sih maksudnya gitu. di match ini nggak bilang kayak apa Calvin Phillips jelek ya. Maksudnya semua pemain emang jelek mainnya. Cuman kalau nyalain Calvin Phillips gue enggak sih. Tapi emang Calvin Phillips kalau lagi megang bola nih emang kelihatan banget kayak orang bingung. Kayak misalnya ada nih diumpan nih, terus dia kayak kok tiba-tiba bolanya ngelos gitu, nggak tahu sih, kayak kagak in control gitu. Nggak kenceng ya, kayak masih bingung ya, nggak lengket. Kan kalau Rodri main bola kayak tahu dia tuh mau ngapain gitu. Terus kayak bisa aja pemain City tuh langsung pemain Wolves nyebar gitu. Pokoknya gue kalau emang goblok tuh Rodri pakai kartu merah. Dan menurut gue visi juga Rodri jauh banget sih. Jadi kalau Rodri umpan langsung secara menurut gue nih, ini berpengaruh sama teman-teman lain. Misalnya Rodri visi bagus, umpan bagus, Rodri pegang bola, menurut gue tuh tim akan langsung ngeset tuh gue harus kemana nih. Contoh kayak misalnya selain Rodri dan Kevin, kalau Kevin udah megang bola di atas, pasti pemain kita di depan udah ngeset tinggal sundulan. Berarti ini apa, pemain lain tuh udah percaya dia mau ngapain aja gitu. Gue tinggal ngelakuin apa yang gue tahu. Mungkin kalau kayak Calvin Phillips kayak gue harus bantuin nih. Nggak tahu sih, tapi perasaan kami aja ya. Iya. Dan itu kayaknya yang gitu. gue agak concern juga kan di City kan Doku atau Grealish itu dimatiin. Harusnya ada di belakangnya, misalnya siapa? Misalnya Calvin atau Walker atau Ake, itu harus crossing. Tapi kan pemain itu gak ada yang bisa crossing ya. Gak ada yang bisa crossing. Jadi menurut gue di menit-menit akhir paling gak spam crossing aja dulu. Tapi kita hampir gak ada. Jadi misalnya Doku yang bola, kan dia crossing gak terlalu bagus ya. Doku Uman ke Ake mau crossing juga gak bisa. Apalagi ke Calvin Phillips gak bisa maafin ruang buat crossing, gak bisa. Walker juga bagus crossing. Jadi nah itu yang kemarin ada pikirin tuh, pas lagi selalu Doku stuck nih, kan maju ke depan, terus ada Oscar Bob di tengah kan. Kan Oscar Bob cuma diem doang tuh, emang buat ngedistract kan. Itu kalau di kanan ada Cancelo tuh kayak langsung umpan Doku, umpan Cancelo langsung wus ke ini ke Haaland. Pemain itu tuh harusnya menit terakhir, apalagi cuma tambah 6 menit udah 2 gol spam crossing aja. Dia taruh kanan itu, kalau ada Kevin pasti kita bakal spam crossing. Pasti banget. Terus pasti kayak di awal-awal babak kedua enggak pas Doku main ke kanan, itu gue lihat tuh Doku sama Walker di depan kan. Jadi di kanan agak jalan tuh karena ada 2 pemain. Sedangkan babak pertama cuma Walker doang sendirian, jadi emang udah stuck, nggak bakal bisa. Yang di kiri juga yang awal-awal makanya agak berjalan kan. Karena Doku tuh ibaratnya udah lawan 2 orang tuh. Tapi bantu Nunes juga sama dibantu kadang si gitu. Akhirnya sering naik gitu. Ya itu maksudnya kita emang kekurangan pemain di sayap gitu. Makanya kalau misalnya ada Kevin De Bruyne yang Mas bilang tadi, pasti langsung di kanan ada Kevin De Bruyne, ada misalnya Foden di kanan atau Doku kan. Pasti ntar ada misalnya ada John Stones di kanan. Jadi bakal banyak pemain gitu. Cuman kemarin udah kita back 5 kalah jumlah pemain, ya udah bubar aja, crossing nggak bakal bisa. Nggak bisa. Dan kalau misalnya Rodri mungkin bisa aja crossing dari tengah tapi agak kanan dikit tuh bisa tuh. Tapi karena Calvin tuh menurut gue dia nggak pede untuk crossing. Atau nggak disuruh juga sama Pep, gue nggak tahu. Pokoknya terlihat beda kalau DM-nya atau pemain kita yang banyak bisa crossing bakal lebih banyak peluang spam crossing aja dulu. Menit terakhir malah yang pegang bola Wolves sempat di ujung kanan. Tapi ini berarti emang PR banget sih. Masalahnya nih ya, gue tuh mau ngebandingin sama kemarin lawan Newcastle. Lawan Newcastle di babak pertama bagus. Cuman nggak ada kan, ini berarti perdebatannya ada Rodri apa enggak kan. Tapi di babak pertama lawan Newcastle tuh mainnya bagus. Cuman backnya nge-5. Jadi mungkin nggak bisa dibandingin banget tuh. Nah di pertandingan kedua ini jelek, sejelek-jeleknya. Mungkin salah satu pertandingan terjelek City yang gue pernah nonton ya. Dan ya maksudnya apakah emang Rodri butuh banget ya? Kalau Rodri main apakah kita bisa menang apa enggak? Karena emang kan City sering juga kayak gini lawan musim lalu juga sering ada Rodri, ada Kevin De Bruyne juga kalah-kalah aja gitu. Tapi menurut gue kalau kalah pasti bisa kalah, tapi secara permainan bakal lebih kelihatan banyak opsi gitu. Bisa aja Kevin De crossing, bisa aja Rodri masuk ke Doku, tapi opsi lebih banyak. Masih ada probability lah. Kalau atau menang bisa kalah di luar permainan ya. Tapi emang sebenarnya mungkin ini one of those game yang setiap musim emang kudu kalah aja gitu. Kayak kita kan musim lawan Brentford. Brentford aja kalah gitu.
lawan MU Dan gitu. untungnya kita juga nggak terlalu sedih-sedih amat Iya, karena kita masih puncak ya. masih di puncak karena Liverpool kalah ya. Perlu kalah, kalau Liverpool menang dia peringkat 1. Peringkat 1. Jadi menurut gua agak-agak eh, pas kita kalah, tim lain kalah. Iya. Penting lah. Dan, Tapi ya harus sebenarnya bukan tim pelajaran. yang kalah sih, intinya masih top of the league sih. Iya. Maksudnya kayak Arsenal kan menang, Oh iya ya benar. Spurs menang gitu. Menang. Kita kita di peringkat 18 cuma beda 1 poin dari Arsenal sama Spurs. Tapi sebenarnya yang diambil dalam pertandingan ini adalah Pep harus bukan kita ya, Pep harus ngeramu tuh ntar lawan Leipzig nggak ada Rodri ya. Ada Ntar Rodri. kita bedain tuh. Iya. Ada Rodri gimana tuh? Kalau misalnya beda jauh banget berarti emang Rodri ini goblok. Iya Rodri goblok. Goblok kartu merah. Kartu merah. Terus Tapi nih kemarin Pep juga bilang kalau si Bernardo udah bakal balik. Tapi Lawan? nggak tahu bisa main apa enggak nih. lawan Leipzig apa Arsenal? Pokoknya dia udah balik. Dia bilang gitu. Apa akan balik terus akan balik kan udah balik ya. Akan balik deh misalnya. Terus Stones juga akan balik. Jadi kita lihat siapa yang bisa main di Champions League. Belum diresmiin tuh. Gue sih pengennya mungkin ntar kalau misalnya Bernardo Silva sama apa namanya Stones. Johnson udah balik sih, gue pengen lihat di lawan Leipzig itu berdua jadi DM gimana, atau enggak Silva di kanan, karena nih waktu lawan MU di kemarin tuh lawan FA Cup kan agak stuck di kanan ya. Terus abis itu Silva agak mundur tuh di Iya. kanan. Nah, kemarin tuh nggak ada tuh, gue nggak melihat apa mikro changes gitu loh. Iya, berubah, Makro ya, yang kecil lah. Mikro. Dan mungkin juga Pep Guardiola di kemarin nggak ada di sideline, itu ngaruh menurut gue. Jadi kayak bisa aja kan mic-nya jelek ya, terus kayak kagak kedengeran gitu. Gue sih mikirnya karena mic headset gue jelek ya. Atau itu karena kan kalau misalnya kayak Pep nih ada momen yang misalnya Bob harusnya geser dikit tapi nggak Iya. geser kan nggak mungkin dimarahin Pep tuh. Ya udahlah gue lebih mikir yang cara golin aja. Tapi kalau ada Pep Pasti ada lah. detailnya lebih Kayak misalnya dari atas baca. nih, ini harusnya Oscar gini nih tapi mager. Kayak ribet. Atau Gitu. kalau ribet mending gue kasih tau yang lebih penting lagi. Nah, jadi ya kita tunggu aja nih match selanjutnya lawan Leipzig hari Rabu apa Kamis, gue nggak tahu. Ya, karena minggu depannya kita lawan Arsenal itu yang penting, dan kita nggak pernah kalah kan sama Arsenal. Ini kalau misal Arsenal kalah nih kita nggak pakai Rodri, ini memang kita kutukan. antitesisnya. Jadi makasih ya udah nonton review ini. Hari ini kita bakal ngedit vlognya yang kemarin. Ya paling nggak bagus lah vlognya, tapi paling nggak buat kalian yang nggak datang bisa Gambarannya tergambarkan gimana apa yang terjadi di sana kemarin. Jadi thank you. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.